teman-teman, perkenalkan nama saya Yunarti Dilo dari Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Matematika. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Kalau berbicara tentang matematika, itu bukan hanya soal hitung-hitungan, tapi juga bagaimana pemahaman konsep, penalaran, logika, dan juga ketelitian. Nah, untuk mencapai ketelitian harus dibarengi juga dengan kesabaran, terutama kalau kita mengerjakan soal dengan proses yang sangat panjang, tapi ujung-ujung hasil akhirnya salah. Nah, dalam hal ini kita dituntut harus lebih teliti, dan ketelitian ini sudah pasti harus dibarengi dengan kesabaran. Jadi menurut saya secara pribadi, matematika adalah ilmu yang dapat melatih kesabaran. Selain itu, bagi saya, matematika adalah ilmu yang dapat meningkatkan rasa penasaran. Ketika saya sudah mengerjakan soal dengan proses yang sangat panjang, tapi pada akhirnya salah, nah ini yang kemudian mendorong rasa penasaran yang membuat semakin ingin mencari tahu hasil akhir yang tepat. Dan setelah mendapatkan jawaban yang benar, maka ketika itulah matematika menjadi menyenangkan bagi saya. Belajar matematika sejak dini ternyata sangat penting. Hal ini dikarenakan kondisi otak pada usia dini lebih cepat menyerap ilmu baru. Jadi hal-hal yang baik itu perlu diajarkan sedini mungkin supaya anak tersebut terbiasa dan mengenalnya dengan baik. Nah, belajar matematika sejak dini dapat membuat pengembangan kemampuan berpikir logis. Matematika itu melibatkan pemecahan masalah, pemikiran logis, dan juga penalaran yang membantu mereka dalam pemecahan masalah di berbagai aspek kehidupan. Kemudian pengembangan keterampilan abstraksi seperti angka, pola, dan juga hubungan. Dengan mempelajari matematika sejak dini, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk memahami dan bekerja dengan konsep-konsep abstrak ini yang kemudian akan membantu mereka dalam pemahaman konsep-konsep yang lebih kompleks di masa depan. Nah, dengan belajar matematika sejak dini juga dapat mengasah kemampuan pemecahan masalah yang merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Kemudian belajar matematika sejak dini juga adalah persiapan untuk mata pelajaran lain karena matematika ini merupakan dasar bagi banyak sekali mata pelajaran lain seperti fisika, kimia, ekonomi, dan juga ilmu komputer. Nah, dengan mempelajari matematika sejak dini, anak-anak akan memiliki dasar yang kuat untuk memahami dan berhasil dalam mata pelajaran ini di masa depan. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengajaran matematika kepada anak-anak sejak dini dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan menarik, agar anak-anak tetap tertarik dan termotivasi untuk belajar matematika. Yang pertama, pendekatan. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatih metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kemudian yang berikutnya strategi pembelajaran. Nah, kalau strategi pembelajaran ini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Kemudian ada yang namanya metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kita kenal dengan teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Beda lagi dengan taktik. Nah, kalau misalnya taktik pembelajaran itu merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, di sini
yang membedakan antara strategi, metode, teknik, taktik, dan juga model pembelajaran adalah kalau strategi itu merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan, sedangkan metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang kita pilih. Nah, kalau seandainya teknik, itu dia mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, sedangkan kalau taktik itu merupakan gaya seseorang dalam melakukan metode atau teknik pembelajaran yang sifatnya individual. Nah, kemudian apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah dengan yang disebut metode pembelajaran. Jadi itu perbedaannya. Metode ceramah masih memiliki kepentingan dalam pembelajaran matematika, meskipun tidak boleh menjadi satu-satunya metode yang digunakan. Dalam matematika ada yang namanya konsep dan juga definisi yang perlu dipahami dengan jelas sebelum siswa dapat melanjutkan ke konsep yang lebih kompleks. Melalui ceramah, guru dapat menjelaskan konsep-konsep matematika dengan jelas dan memberikan contoh yang relevan. Ditambah lagi, matematika sering melibatkan konsep-konsep yang abstrak dan sulit dipahami. Nah, melalui ceramah, guru dapat menggunakan analogi, contoh, dan juga ilustrasi untuk membantu siswa memahami konsep-konsep ini dengan baik. Nah, ceramah juga memungkinkan guru untuk menjelaskan pemikiran dan proses berpikir di balik konsep matematika yang kompleks. Metode ceramah dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi dasar, tetapi penting juga untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan materi dan menerapkan konsep matematika dalam konteks yang lebih relevan. Metode pembelajaran yang paling berkesan buat saya adalah problem-based learning. Nah, ini dikarenakan yang pertama, problem-based learning itu relevansi dan konteks. Problem-based learning menempatkan siswa pada situasi nyata atau masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Ini membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara konsep pembelajaran dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kemudian, problem-based learning ini mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan menganalisis informasi. Nah, proses ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan analisis yang penting dalam kehidupan nyata. Kemudian, kolaborasi dan komunikasi. Problem-based learning sering melibatkan kerja kelompok atau kolaborasi antara siswa. Mereka bekerja sama untuk memecahkan masalah, berbagi ide, dan mendiskusikan masalah untuk mendapatkan solusi. Yang berikutnya adalah siswa tidak hanya mempelajari fakta dan konsep secara terisolasi, tetapi mereka memahami konsep secara mendalam melalui pemecahan masalah yang kompleks. Untuk langkah yang pertama yaitu orientasi siswa kepada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menguraikan kebutuhan logistik yaitu bahan atau alat yang diperlukan bagi pemecahan masalah. Kemudian, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang telah dipilih siswa bersama guru maupun yang dipilih sendiri oleh siswa. Langkah yang berikutnya yaitu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa untuk belajar, yaitu guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas siswa dalam belajar, memecahkan masalah, menentukan tema, jadwal, tugas, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya adalah memandu investigasi kelompok. Pada tahap ini, guru memotivasi siswa untuk membuat hipotesis, menyusun informasi data yang relevan dengan tujuan pemecahan masalah, melakukan eksperimen untuk mendapatkan informasi dan juga pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan dan mempresentasikan karya, yaitu di mana guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang relevan, misalnya membuat laporan, membantu berbagai tugas dengan teman-teman di kelompoknya, dan lain sebagainya. Kemudian siswa mempresentasikan pemecahan masalah. Nah, langkah yang terakhir yaitu refleksi dan penilaian. Guru
Dalam hal ini membantu siswa untuk melakukan refleksi. Selanjutnya, mempersiapkan penyelidikan lebih lanjut terkait hasil pemecahan masalah. Melalui mata kuliah ini, saya bisa belajar bagaimana caranya menjadi seorang guru yang baik. Tidak hanya sebatas memberikan ilmu, tetapi juga berusaha menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Di samping itu, saya juga lebih memahami tentang metode-metode yang diterapkan kepada peserta didik dan mengetahui kapan metode yang tepat yang harus digunakan. Di mata kuliah ini juga, saya mendapat pengalaman bekerja sama dengan teman-teman kelompok dalam mengerjakan tugas. Nah, ini memberikan rasa tanggung jawab kepada masing-masing dari kami. Yang terakhir, melalui mata kuliah ini, saya akan terus belajar memperbaiki diri agar saya bisa menjadi guru yang dapat memberikan teladan yang baik.